atas undangannya ke SMK Kartini Jakarta ini. Ya kebetulan saya kan Ketua Umum IPMI Ikatan Pemandu Museum Indonesia yang bersekretariat di Museum Sejarah Jakarta, dan memang saya bekerja di sana. Alhamdulillah hari ini telah diundang oleh Bapak, oleh SMK Kartini untuk menguji karya tulis ya Pak, kalau nggak salah nanti ya. Jadi terima kasih. Mungkin ada saran atau masukan untuk saya sebagai pengujinya Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Alek ya yang sudah meluangkan waktu ya bersedia untuk membantu kami, yaitu menguji anak-anak kami yang kelas 12 ya. Mudah-mudahan ya hasilnya bagus, dan mohon diarahkan kalau misalnya ada kekurangan ya, karena memang kan masih belajar ya. Belajar. Mudah-mudahan dari hasil ujian itu mendapatkan tambahan pengalaman, pengetahuan, dan arahan dari Bapak. Ya, saya kira itu Pak Alek ya. Terima kasih. Siap. Ya, mudah-mudahan ini jalinan kita ya antara SMK Kartini dengan Pak Alek sebagai Kepala Museum ya. Ketua Umum IPMI. Ketua Umum IPMI. IPMI itu Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Gitu, ya. Tapi kebetulan saya kan bekerja di Museum Sejarah Jakarta, di mana di situ adalah salah satu museum terfavorit, dan juga kami sudah mendapatkan rekor dunia ya tentang PKL terbanyak ya atau makan terbanyak, bukan di Indonesia tapi sedunia, dari MURI ya, Museum Rekor Dunia ya, rekor Indonesia itu sudah mencatat seperti itu Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti anak-anaknya, siswa-siswanya masih pandai-pandai ya, masih ingat kepemanduan itu seperti apa dan lain sebagainya. Nanti Bapak bisa langsung menyaksikan sendiri seperti apa, karena dalam ujian ini, karya tulis ini juga kita akan praktekkan kembali ya, tidak hanya kita memeriksa karya tulisnya, tapi juga kita ingatkan kembali seperti apa sih kan gitu mereka. Ternyata mungkin nanti Bapak bisa menyaksikan sendiri. Baik, saya siap melaksanakan untuk uji kom ini. Terima kasih Pak Alek ya, mudah-mudahan selalu sukses. Amin ya. Terima kasih ya. Saya langsung ke ruang uji ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Ya. Terus kemudian sejarah gedungnya, koleksinya masih bagus, jadi masih ingat. Kemudian ini sepatnya. Ya. Jadi saya tinggal pakai tangan ya. Jadi kemudian dari rangkaian juga bagus ya, ada lagi sepatu juga bagus. Attitude-nya ya kan, attitude-nya kan harus dijaga ya kan. Kemudian perlu diketahui sejarahnya juga. Dia masih ingat ada ruangan penjara dan sejarah itu benar ya. Sejarah itu juga benar. Nah kemudian saya ada pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan ini, bagaimana tentang SOP, bukan SOP kemanduan itu, misalkan dari teknik kemanduannya atau mungkin etika kemanduannya. Nah, salah satu etika kemanduan itu apa? Dari bajunya atau apanya? Bahkan baju harus masuk ya kan, terus apa masih terus pakaiannya harus masuk ya kan, nggak boleh pakai masker ya, kecuali kalau COVID ya atau pas lagi sakit ya kan, memang harus seperti itu. Nah itu adalah salah satu etika pelayanan pemanduan ya. Nah kemudian tekniknya salah satu juga teknik memandu ya. Awal kan tadi sudah disampaikan, awal kemudian pembukaan sama ya secara destinasi wisata museum, karena belum tentu kamu kan makannya di museum atau di mana, di destinasi wisata baru
touring ya kan. Setelah touring baru ada namanya closing kan. Ini itu adalah salah satu teknik ya kan gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ya, masih ingat pelajaran tentang apa namanya tentang apa namanya ya, public speaking kan harus ada salah. Nah coba salah satu apa sih fungsi public speaking? Kita harus senyum kalau mau. Terus kita sebagai pelayanan harus benar-benar menguasai ya kan, menguasai secara detail ya tentang public speaking itu ya. Public speaking itu kan memang untuk semuanya. Marketing pun juga harus pakai, pemandu pun harus pakai public speaking. Oke, terakhir ya. Kalau pelayanan tiketing itu kan waktu karena kenapa? Di museum itu kan sebenarnya kan paling pokok adalah pemanduan, tapi tetap mengikuti kurikulum sekolah. Nah kalau ini memang karena memang ada penjual, hampir sama itu kan pelayanan kan. Jadi ketika PKL di museum itu saya kan pasti mendapatkan semuanya tentang cara hidup ya, gitu. Dari fotografer, cara membuat video, cara pelayanan, berinteraksi, benar kan? Dan dirasakan ya. Jadi selamat ya, kalian Adi udah bisa semuanya ya. Oke, kasih ya. Ya. Sekarang tunggu panggilan yang lain, karena udah boleh semua ya. Oke, cukup. Silakan 5 menit lagi aku panggil sebagai pemandu wisata di Musik Sejarah Jakarta. Sebelum itu, selamat datang di Musik Sejarah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sejarah gedung Musik Sejarah Jakarta. Gedung ini merupakan gedung balai kota kedua yang dibangun pada masa pemerintahan Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 27 April 1926, pada masa pemerintahan Ika dan Kartikeya, gedung ini diurusan menjadi balai kota dan direlokasi pada tanggal 25 Januari 1997. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dr. Soekarno, kepada seluruh museum tentang pemanduan. Coba sekarang saya ingin tahu, masih ingat juga, masih bagus enggak, jelaskan dari awal. Namanya SOP pemanduan itu kan teknik ya, teknik pemanduan dari awal pembukaan ya, kemudian bikin ya, ada juga begini ya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Dalam itu, perkenalkan nama saya Romo Sidarta dan akan menjadi pemandu Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Dalam itu, saya akan memberikan sejarah tentang gedung ini. Jadi gedung ini awalnya merupakan balai kota yang dibuat oleh zaman penjajahan Belanda pada tahun 1707 di atas perintah Gubernur Jenderal Johan Pam. Kemudian diselesaikan pada tahun 1910 oleh Gubernur Jenderal Abraham Lancaster. Pada tahun 1942, gedung ini digunakan oleh Jepang. Tentang SOP dalam teknik pemanduan. Tapi tadi kan sudah dilaksanakan loh. SOP-nya seperti apa? Pembukaan, apa?
Gitu. Nah, kemudian SOP-nya misalkan setelah membuka itu harus apa? Introduce kan, perkenalan, terus apa lagi? Terus itu baru closing kan, ada 4 ya kan? Kemudian tentang etika, nah apa aja etika kepemanduan kan harus pakaian harus rapi, kemudian bahasanya juga susah jawabnya. Oke, ini ada yang mau tanya. Kalau lagi mandu tidak boleh. Pada hari ini saya akan memberi tahukan tentang koleksi-koleksi apa saja yang ada di museum sejarah. Koleksinya di sebelumnya itu ya. Ya boleh. Sejarahnya di mana? Terus Jadi gedung sejarah museum sejarah Klaten ini dibangun pada tahun pada tanggal 25 Januari 1710 pada naungan Gubernur Jenderal George Makmur dan Tuan Horn ya. Oke. dan diakhiri dan selesai pada tanggal 10 Juni 1710 Ya. di bawah naungan Gubernur Jenderal Koleksinya coba, masih ingat koleksinya? Ah, coba. Mungkin yang saya jelaskan koleksi dari sejarah sejarah Indonesia Ah, boleh. itu terdapat 2, yaitu sejarah laki-laki dan perempuan. Itu laki-laki terdapat 5 ruangan. Masing-masing ruangan memiliki panjang 65 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 165 cm. Masing coba. Baik Bapak Ibu, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya harap Bapak Ibu bisa menikmati pelaksanaan yang ada di museum sejarah ini. Koleksi yang ada di museum ini. Oke, untuk lagi, terima kasih. Ya. Ini apa? Jadi ada urutannya ya. Etika juga, etika kepemanduan. Dilarang menggunakan apa? Terus masker, ya kan? Terus topi, benar kan? Iya, doang nggak boleh kan? Harus pakai sepatu, ya kan? Sampai dong. Tentang public speaking, kenapa kok marketing harus pakai public speaking, ya kan? Kemudian kepemanduan juga harus public speaking. Kenapa maksudnya? Kadang 12 yang lebih kecil lagi. Nah, ini salah satu uji karya tulis tentang perhotelan ya. Nah, yang di sebelah sana itu adalah tentang travel ya. Jadi lengkap sekali ya. Nah, meja yang sebelah sana sudah selesai. Tadi bagian aku tentang kepemanduan ya. Nah ini ya. Jadi dibantu oleh asisten, 2 asisten ya kan. Oh, habis makan dia kan. Widi Silpada dan Silvani ya.
Nah, kita lihat tentang perhotelan ya. Ini perhotelan ya Pak? Perhotelan ya? Ya, perhotelan. Oke, perhotelan. Jadi kebalik yang tadi sana untuk travel, ini perhotelan. Wah. Jadi nggak sembarang uji karya tulis pun juga memanggil asesor ya. Nah ini tadi salah nih ya. Ini adalah tentang travel, yang tadi adalah perhotelan ya. Wah, luar biasa. SMK Kartini Jakarta ya. Juga diawasi ya oleh para gurunya masing-masing dari jurusan ya. Gitu.